materi yang bertemakan tradisi Katolik. Tradisi gereja Katolik adalah tradisi yang berasal dari para rasul, meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran Yesus dan yang mereka dengar dari para roh kudus. Di dalam gereja Katolik, banyak sekali tradisi-tradisi yang kita hidupi sampai saat ini. Tradisi-tradisi tersebut yaitu contohnya seperti sakramentasi, devosi, tahun liturgi, tanda salib, dan juga seperti ziarah-ziarah ke Gua Maria. Ada juga mendoakan arwah serta meminta berkat untuk rumah dan barang-barang yang ada di sekitar kita. Contoh yang pertama itu adalah sakramentasi. Sakramentasi yaitu tanda-tanda yang dari segi tanda mirip dengan 7 sakramen yang ada di dalam Katolik, namun berbeda dari beberapa segi. Antara lain yaitu sakramentasi tidak ditetapkan Kristus sebagai sarana rahmat. Contoh sakramentasi yang pertama adalah pemberkatan jenazah. Yang kedua, pemberkatan rumah. Yang ketiga, membuat tanda salib pada anak. Pemberkatan tanda salib pada anak yang biasa dilakukan oleh romo ataupun para imam. Yang keempat, pemberkatan berni. Yang kelima, pemberkatan toko. Dan contoh yang kedua yaitu devosi. Tradisi Katolik yang kedua adalah devosi. Devosi adalah kebangkitan khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu. Devosi merupakan praktek pengungkapan iman umat yang bersifat spontan. Biasanya devosi ini dilakukan untuk memperteguh iman dan kepercayaan akan rahmat. Contoh devosi yang pertama adalah jalan salib. Jalan salib dilakukan untuk mengenang kisah sengsara Yesus Kristus dalam menebus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah devosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria dijadikan sebagai perantara agar doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yesus dan Bapa. Yang ketiga ziarah rohani, dan yang keempat adalah novena. Dan tradisi Katolik yang selanjutnya yaitu tahun liturgi. Tahun liturgi itu dibagi menjadi 6, teman-teman. Yang pertama adalah masa Advent. Masa Advent dimulai pada hari keempat sebelum Natal. Dan yang kedua adalah masa Natal. Masa Natal itu dimulai pada malam Natal. Yang ketiga adalah masa Prapaskah. Masa Prapaskah dimulai dengan hari Rabu Abu. Yang keempat adalah masa Trihari Suci. Trihari Suci itu adalah masa sebelum masa Paskah dilaksanakan. Masa Trihari Suci itu ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Dan yang kelima adalah masa Pentakosta. Pentakosta tersebut ialah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dan yang keenam adalah masa biasa. Masa biasa ini masa biasa dilakukan selama 33 atau 34 minggu. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Aku, Ya, Marcel silakan. tolong jabarkan bagaimana sih contoh pemberkatan rumah. Oh, baik. Kalau untuk pemberkatan rumah itu, contohnya seperti waktu di rumah saya. Di rumah saya itu baru membuat rumah. Nah, di situ bapak saya meminta romo untuk memberkati rumah supaya rumah saya tuh diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, contohnya tuh seperti rumah kita dikasih air suci. Nah, ya seperti itu contohnya. Apa cukup jelas, Marcel? Cukup. Oke, terima kasih. Ada selanjutnya? Saya mau tanya. Oh iya, Galuh. Biasanya kapan sih dan di mana gitu devosi jalan salib itu dilakukan? Oh, baik. Kalau untuk devosi jalan salib itu biasanya dilakukan seringnya itu pada masa
Prapaskah sebelum kebangkitan Tuhan. Nah, jadi devosi jalan salib itu kalau di gereja saya biasa juga dilakukan sebelum diadakannya pada hari Jumat itu, sering hari Jumat itu dilakukan. Kayak jam 3 sore pada hari Jumat, waktu zaman masa Prapaskah itu dilakukanlah jalan salib. Dan juga biasa dilakukan di tempat-tempat seperti perziarahan, yaitu kayak di Goa Maria. Di Goa Maria Padangbulan Pringsewu itu ada juga tempat untuk jalan salib. Ya. Pak, cukup jelas? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya bertanya ya. Oh ya, Mister. Itu jelaskan tahun liturgi pada masa Natal. Baik. Masa Natal. Masa Natal itu dilakukan setelah masa Advent. Nah, jadi masa Natal itu masa di mana kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada masa Natal kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Setiap tanggal 25 Desember kita memperingati tanggal kelahiran Yesus Kristus. Baik, apakah sudah jelas? Sudah. Jelas. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup. Jelas. Baik Pak Budi, teman-teman, mungkin sekian pengkajian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Halo.